hormati, sebelum kita mulai acara, kami akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan ini dan kami akan memperkenalkan diri dulu. Pertama, saya atas nama Zamzami, dosen Unsiah Kampus 3 Gayo Luas, sebagai ketua tim pengabdian di sini. Kemudian di kiri saya Bapak Effendi, beliau dosen agroteknologi. Dan yang paling ujung Bapak Fajri, beliau dosen pendidikan bahasa Inggris sekaligus dosen TOEFL Pak ya, di kampus kita di Gayo Luas. Masyarakat sekarang sudah berbeda dengan masyarakat yang zaman dulu. Kalau orang tua kita zaman dulu membuat tikar itu turun temurun, memang diajari anak-anaknya gitu. Jadi membudidayakan membuat tikar pandan ini bukan sekarang saja, tapi dari zaman dulu memang sudah dibudidayakan. Hanya saja yang jadi kendala untuk kita yang generasi penerus sekarang ini, itu kreativitasnya sudah menurun gitu. Yang kedua, kendalanya memang sedikit penggunaannya hanya digunakan saat acara adat saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Pandan berduri merupakan salah satu tanaman liar yang tumbuh di daerah Gayo Luas. Nah, karena tumbuhnya liar dan untuk pengolahannya sangat susah, sehingga menjadi satu kendala bagi masyarakat untuk mengolahnya. Yang kedua itu kesulitan dalam waktu pengolahan. Mungkin beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan anyaman yang berkualitas bagus. Kemudian yang ketiga, karena nilai jualnya yang terlalu rendah sehingga dapat menurunkan minat masyarakat untuk membuat anyaman tikar ini. Kemudian yang keempat itu, karena tidak adanya suatu UKM ataupun suatu koperasi yang dapat menampung hasil-hasil karya masyarakat. Contohnya anyaman ini sebenarnya Pak, kalau untuk di daerah Gayo Luas itu, kalau untuk tikar ukuran 2x5 itu sekitar 350. Nah, waktu untuk membuat anyaman itu sebenarnya kalau ukuran segitu itu sampai memakan waktu itu sampai 1 minggu. Nah, kalau kita hitung dari waktu pembuatan itu membutuhkan waktu itu 1 minggu, hanya dengan penghasilan 350, sehingga dapat meningkatkan suatu minat masyarakat untuk mengembangkan kreativitas ini. Mungkin yang harapan kami dari masyarakat itu, kalau memang UKM ini bisa dilanjutkan dan bisa dibiayai oleh Rektor Universitas Syahkuala, kami ingin Pak dapat mendirikan suatu memang UKM, unit kegiatan masyarakat itu yang sudah berbasis dari dari menengah ke bawah, walaupun mungkin tidak bisa dijangkau dari menengah ke atas, sehingga remaja yang butuh sekolah, karena Pak di sini banyak remaja-remaja bukan butuh sekolah sebenarnya, cuman sekolahnya itu hanya sampai dengan sekolah menengah atas karena keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga banyak remaja yang tidak melanjutkan sekolah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
namanya proses mengiris ya Pak Zamzam ya? Mengidir kalau bahasa. Mengidir ya? Ini yang udah siap nanti Pak. Untuk buat ini biasanya berapa orang? Sendiri berapa ikat siap berapa lama? 6 ikat satu hari. Lama juga ya? Ini yang sudah dipotong begini Bu. Nanti tinggal tarik-tarik ya? Ini ya, dapat tetes ya? Itu ada alatnya Pak, benang. Ya, ya. Bukan sama tangan. Berarti lamanya di sini lah ya, nggak bisa langsung tarik ya kan? Berarti ini bisa kita masuk, bisa langsung sus yang bisa. Ini benang nilon apa? Nih ya. Nah, ini alatnya nih. Coba tatangan umumnya Kak. Ini alatnya Pak Fajri. Kak, tatangan bisa kita lihat. Nah, ini alatnya nih Pak Fajri. Alat untuk mengidir ya. Ataupun memperkenalkan hasil karya ibu-ibu di Gayuwas ini dalam bentuk 3 tadi. Yang pertama ampang 12, kemudian tikar biasa, dan yang satu lagi untuk pembalut apa namanya Bu, tembakau. Agar tembakau tersebut terjaga kualitasnya. Ini insya Allah Bu, seperti Pak Fajri ini bisa memperkenalkan di daerahnya, karena kita tahu manfaatnya. Kalau di tempat lain juga, khusus untuk tanaman tembakau, ini ada beberapa kabupaten di Aceh ini Bu yang membudidayakan tanaman tembakau. Artinya mungkin di tempat lain pembalut yang